Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan teman-teman di grup yang bertanya tentang bagaimana kita memaknai kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada pembahasan tauhid, sebenarnya kalimat ini ada sangat bersinggungan dengan akidah ya, tentang keyakinan kita tentang tauhid. Dalam tauhid itu kita bagi biasanya ada tauhid zat, ada tauhid sifat, ada tauhid perbuatan. Nah, di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya terkait dengan tauhid perbuatan, bahwa sebenarnya seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya adalah perbuatan ilahi. Nah, tentu kita akan melihat paradoks ya, khususnya kalau kita membandingkan dan melihat perbuatan kita. Kalau kita berbuat seperti sekarang ini saya berbicara, itu seolah misteri. Kita tidak melihat di situ ada perbuatan Tuhan yang bekerja ya, ada daya Tuhan yang bekerja di situ. Karena kenapa demikian? Karena kesadaran saya adalah kesadaran material. Beda dengan para sufi yang menyaksikan bahwa semuanya ini adalah ilahi, menyaksikan bahwa sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, fa inama tawallu fasamma wajhullah, dimanapun engkau hadapkan wajahmu di situ wajah Allah. Maka dia pun menyaksikan bahwa tidak ada perbuatan di alam semesta ini kecuali perbuatan ilahi. Nah, tentu akan ada banyak persinggungannya terkait dengan statement ini, proposisi ini, yang ketika kita menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang bekerja di alam semesta ini kecuali perbuatan Tuhan. Bisa kita maknai seperti ini, bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan ini pada akhirnya akan kembali kepada perbuatan ilahi. Jadi kalau kita hubungkan relasi kausalitas seperti dalam bait yang jelaskan oleh Maulana Rumi, misalnya ketika seseorang melihat pena bergerak, karena dia tidak melihat tangan, kata Maulana Rumi, karena dia tidak melihat tangan, seolah yang bergerak itu adalah pena itu sendiri, padahal yang menggerakkan itu adalah tangan. Nah, itu ilustrasi dari yang ini dijelaskan oleh Maulana Rumi, bahwa sebenarnya kalau kita bisa menyaksikan alam batin realitas ini, kita akan menyaksikan bahwa semuanya ini adalah perbuatan ilahi. Nah, makanya ada kaidah penting dalam ranah sofistik, yaitu la mu'assira fil wujudi illallah. Tidak ada yang bisa memberikan efek kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah terkait dengan tauhid perbuatan. Nah, cuma pada intinya seperti ini, bahwa untuk memahami kalimat ini sangat tergantung kepada di level mana kesadaran kita gitu. Jadi kalau misalnya saya sekarang ini menggunakan kesadaran murni, kesadaran materi, maka saya susah untuk mengerti ya, bahwa kok bisa ya misalnya ketika saya berbicara menggunakan daya ini tidak lain adalah daya ilahi, seperti itu. Tapi kalau kita meyakini bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan memahami bahwa kita itu tidak punya apapun kecuali semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling bagus adalah kalau kita kembalikan segala perbuatan ini kepada perbuatan ilahi, seperti itu. Jadi kita akan mengembalikan semua perbuatan ini pada perbuatan ilahi. Nah, kalimat ini menjelaskan bahwa haula itu maksudnya gerak ya. Jadi tidak ada daya atau gerak itu dan kekuatan kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya begini, hukum yang berjalan di alam semesta ini adalah hukum ilahi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mendapatkan kekuatan itu, semuanya kekuatan ilahi. Bahkan dalam Al-Quran kalau kita lihat kisah iblis ya, bahkan iblis pun meminta izin kepada Tuhan untuk menggoda manusia, karena dia sadar bahwa kekuatan untuk menggoda itu pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan ya, bukan saya belum masuk pada pembahasan irada. Irada itu kehendak.
Jadi iradah itu adalah kehendak untuk saya berkeinginan. Saya mau ini, mau itu, disebut dengan iradah yang saya gunakan. Nah, bukan itu, ini adalah kekuatan untuk melakukan hal itu. Jadi kekuatan itu pasti semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena semuanya punya irada, akhirnya pilihan itu kembali kepada setiap orang. Jadi kalau kita hubungkan persoalan ini dengan persoalan takdir ya. Makanya kekuatan dari Allah, tetapi setiap orang memilih dengan pilihannya masing-masing, iradahnya masing-masing. Jadi iradahnya lah yang menentukan apakah dia mau jalan kanan atau kiri, seperti itu. Itu semua tergantung kepada iradah masing-masing, tetapi dia mau ke kanan mau ke kiri itu menggunakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena la haula wala quwata illa billah. Nah, di akhir ini saya ingin menjelaskan atau membaca ya syair Maulana Rumi yang indah. Ini terkait dengan pembahasan la haula wala quwata illa billah. Ini teman-teman bisa merujuk di kitab Masnawi jilid 2 bait 205 sampai ke sana, sampai 257-an ya. Agak panjang tapi syairnya indah. Ini dialog antara seorang sufi darwish dengan para pelayan yang ada pada saat itu. Jadi ia berkata pada pelayan, jadi darwish sampai kepada suatu tempat gitu, dia berkata kepada para pelayan, pergi ke kandang, beri keledai itu barli dan rumput kering. Jadi dia, karena si darwish sufi ini sampai, dia minta pada pelayan itu untuk ke kandang dan memberi keledainya itu barli dan rumput kering. Kata pelayan, la haula wala quwata illa billah. Perkataan apa ini? Sejak lama pekerjaan seperti ini menjadi tugasku, ini kata pelayan. Kemudian sufi berkata lagi, keledaiku sudah tua, giginya rapuh. Tolong basahi dulu barlinya. Kata pelayan, la haula wala quwata illa billah. Untuk apa perkataan ini? Tuan, mereka telah mengajariku tentang hal ini. Kemudian si sufi berkata lagi, angkat dulu pelananya, usapkan salep ke atas belakangnya yang sengal. Kata pelayan, la haula wala quwata illa billah. Oh pengujar hikmah, ada ratusan ribu tamu sepertimu. Orang-orang suka rela pergi dari sini. Tetamu adalah jiwa kami dan diri kami. Kata sufi, beri dia air tapi hangat. Kata pelayan, la haula wala quwata illa billah. Aku malu dengan perkataan. Kata sufi, barli itu campur sedikit dengan rumput kering. Kata pelayan, la haula wala quwata illa billah. Sudahi perkataan ini. Kata sufi, kembali lagi dia memohon untuk keledainya dilayani. Sapu tempatnya dari batu, angkat kotorannya. Jika tempatnya basah, tabur tanah kering ke atasnya. Kata pelayan, la haula wala quwata illa billah. Oh Bapak, kok ucap juga kalimat ini? Tak usah banyak bicara pada seorang utusan yang ahli. Kata sufi, ambil sikat, gosok belakang keledai itu. Kata pelayan, la haula wala quwata illa billah. Oh Bapak, malulah. Begini perkataan pelayan itu dan bersiap diri. Lalu berkata, aku pergi. Aku ambil dulu rumput kering dan barli. Ia pergi dan tanpa memikirkan kandang keledai itu. Sang sufi terlelap dalam tidur kelinci. Pelayan itu pergi ke sekawanannya. Mereka menertawakan nasihat sufi itu. Sufi itu lelah karena perjalanan jauh. Ia rebahkan dirinya. Ia lihat mimpi-mimpi dengan mata tertutup. Ia lihat di alam mimpi keledainya ditinggalkan dalam cengkeraman serigala. Serigala mengoyak-ngoyak belakang dan pahanya. Sufi itu berkata, la haula wala quwata illa billah. Khayal apa ini? Oh ajab, kemana pelayan baik itu? Ketika sufi itu menungganginya dan mulai bergerak, keledai itu jatuh berkali-kali. Berkali-kali itu pula orang-orang kembali memaukannya. Orang-orang menyangka keledai itu sakit. Orang yang satu memijat keras telinganya. Orang yang lain mencekek bawah lidahnya. Yang satu mencari batu di bawah sepatunya, yang lain mengecek noda di matanya. Mereka berkata, oh Syekh, ini apa? Tidakkah kau katakan aku bersyukur keledai ini kuat? Sufi ini berkata, jika tiap malam keledai hanya makan la haula wala quwata illa billah,
ia tak tahu berjalan kecuali seperti ini. Saat malam keledai sibuk makan la haula wala quwata illa billah, malam hari sibuk bertasbih, mau tak mau siang hari jatuh dalam sujud. Kebanyakan manusia pemakan manusia. Jangan percaya assalamualaikum mereka. Hati mereka adalah rumah setan. Jangan terkecoh tipu-tipu manusia setan. Siapa yang terjerat la haula wala quwata illa billah dari hembusan setan, bagai keledai yang jatuh dalam pertempuran. Siapa yang menelan tipuan setan di dunia, seolah memuliakan musuh yang seolah kawan dan yang meyakini tipuan. Ia seperti keledai itu dalam jalan Islam di jembatan Sirat, jatuh ke tanah karena langkah keliru. Awas, jangan dengar belayan-belayan kawan yang jahat. Lihat perangkap, jangan berjalan di muka bumi dengan merasa aman. Ada ratusan ribu iblis berucap la haula wala quwata illa billah. Hai manusia, lihatlah iblis di dalam inti ular. Nah, syairnya panjang tetapi syairnya mengajarkan kita bahwa ini sebenarnya bisa kita memahami dengan baik ketika dalam amal ya, dalam konteks amal perbuatan. La haula wala quwata illa billah itu bukan sekedar ucapan, tapi kita harus bisa mengalami, menyaksikan bahwa la mu'assira fil wujud illallah, bahwa semua yang berikan efek ini kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar perkataan, bukan sekedar omongan, tetapi ini bisa kita ketemukan dalam pengalaman. Sebagaimana banyak terminologi-terminologi sofistik itu hanya bisa kita temukan dalam pengalaman dan sulit untuk kemudian kita mencernanya dengan sempurna dengan akal kita ini. Nah, seperti dalam bait syair ini adalah dua hal yang paradoks ya. Seperti pelayan tadi hanya berucap la haula tetapi dia tidak mengerjakan urusannya, atau seperti keledai. Keledai itu jadi karena dia terus diucapkan la haula, tapi karena dia tidak punya usaha sehingga ya di malam hari dia bertasbih, di siang hari dia jatuh, kemudian jatuh lagi. Nah, ini perumpamaan yang menarik dari Maulana Jalaluddin Rumi bahwa ini bukan berarti menafikan ikhtiar manusia, kehendak manusia. Jadi ketika kita meyakini bahwa tidak ada yang memberikan efek kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti menafikan ikhtiar manusia. Makanya tadi kita singgung bahwa irada, keinginan itu kembali ke dalam setiap orang, tetapi betul bahwa dalam mengaktualkan itu tentu kita menggunakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala karena la haula wala quwata illa billah. Mungkin hanya ini bisa sampaikan dalam menjelaskan ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom YouTube ini. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.